Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aisyah Yusuf Official. Untuk kisah horor pada kesempatan kali ini, masih ada sebuah cerita yang berjudul Pesugihan di Gunung Kemukus Pembawa Petaka. Dan sebelum lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe channel ini, juga nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor terbaru dari channel ini. Dan seperti apa kisah horor yang berjudul Pesugihan di Gunung Kemukus Pembawa Petaka? Langsung saja kita ke ceritanya. Hari ini setelah lebih dari 5 tahun harus mendekam di sekotak kamar tanpa pertukaran udara yang memadai, Jimbon resmi keluar dari penjara. Ia menghembuskan napas lega setelah keluar dari gerbang tahanan. Lama tidak mencicipi kebebasan, Jimbon hanya berharap nasib baik datang kepadanya. Tapi nyatanya, identitas seorang mantan narapidana tak lantas membuatnya disambut baik oleh masyarakat. Jimbon yang sebatang kara dicemooh di sana-sini karena catatan kriminalnya. Jimbon juga sulit mencari pekerjaan. Terlebih, sejak orang tuanya tidak mengakui sebagai anak karena perbuatannya itu. Ia tidak bisa meminta tolong siapapun untuk membantunya saat ini. Jimbon berada di ujung jalan hingga suatu malam ketika ia sedang merokok untuk melepaskan suatu beban. Ia bertemu dengan orang yang tidak dikenal. Pria itu berpakaian necis dan memakai kacamata hitam. Dari kejauhan, pria itu mengamati Jimbon yang merokok sendirian di emperan toko yang sudah tutup. Tak lama kemudian, pria itu berjalan mendekati Jimbon. "Hei, kamu sedang bingung ya? Aku punya solusi kalau kamu mau," kata pria itu sambil menyalakan rokoknya. "Bagaimana kamu tahu?" tanya Jimbon heran. "Hanya keahlianku saja." Pria itu menghisap rokoknya sebentar, lalu melanjutkan. "Kamu harus melakukan pesugihan. Nanti kamu bisa kaya dan mendapatkan bonus bisa tidur dengan wanita cantik," kata pria itu sambil mengedipkan sebelah matanya. Jimbon juga merasa tertarik. Dia juga sudah lelah hidup dengan keadaan seperti ini. "Bagaimana caranya?" tanyanya Jimbon. "Datang saja ke makam Pangeran Samudro yang terletak di Gunung Kemukus. Di sana cari seorang wanita dan bersetubuhlah di alam terbuka. Kamu harus melakukan ini selama 7 kali berturut-turut di malam pon, dalam waktu 35 hari. Lakukanlah secara rutin. Jika saja kamu berhenti melakukan ritual itu, kamu akan menerima konsekuensinya," jelas pria itu. Syarat yang mudah, pikir Jimbon. Ia setuju dengan ide tersebut dan bergegas melakukan perjalanan ke Gunung Kemukus. Area itu ternyata dipadati oleh orang-orang. Beberapa hari yang lalu, Jimbon sudah sampai di makam Pangeran Samudro. Namun ia menunggu sampai malam pon datang untuk dapat melaksanakan ritualnya. Tak disangka, ternyata pada malam itu banyak peziarah yang berdatangan. Lebih tepatnya, Jimbon baru tahu kalau dia harus melakukan ritual itu bersamaan dengan yang lainnya. Jimbon masih perlu melakukan satu hal, mencari pasangan untuk melakukan ritual tersebut. Dari peziarah yang datang, belum ada yang menarik perhatiannya. Hingga akhirnya, ada seorang wanita cantik mendekati Jimbon. "Mas di sini mau ngelakuin itu ya?" tanya wanita itu malu-malu. Jimbon dengan perlahan memperhatikan wanita itu dari atas sampai bawah. Lumayan, pikirnya. Wanita itu sepertinya sudah berkeluarga. Dandanannya yang menor dan pilihan bajunya yang bermotif bunga-bunga mengatakan demikian. Jimbon kemudian mengangguk. Saat malam datang, ritual itu dilaksanakan. Jimbon dengan wanita berkeluarga itu membuka baju di depan umum. Tak ada kata malu lagi bagi mereka, karena semua orang juga melakukan hal yang sama. Malam itu adalah malam pertama Jimbon melakukan pesta seks. Sudah hampir setengah jalan melakukan pesugihan.
Jimbon berangsur menemukan uang yang berlimpah di atasnya. Bukan main-main, uang itu terkumpul hingga ratusan juta. Jimbon senang bukan kepalang. Akhirnya dia tidak jadi gelandangan lagi. Hari itu juga, setelah beberapa minggu menetap di daerah sekitaran makam, Jimbon memutuskan untuk mencari udara segar. Ia berjalan ke kota terdekat untuk membeli baju dan tas baru. Sudah lama ia tidak merasakan masakan enak. Jimbon juga berinisiatif untuk membeli makanan di restoran. Sesampainya di kota, Jimbon memasuki sebuah mall untuk membeli keperluan. Setelah terlihat rapi dengan baju barunya, ia mencari restoran mahal untuk mencoba makanan-makanan orang kaya. Sesampainya di restoran, ia diperlakukan bak orang kaya sungguhan. Dituangkan air putih, hingga dilayani anggur merah. Saat makan, Jimbon dibuat merinding oleh sentuhan tangan pelayan yang melayaninya. Mereka sering bertemu tatap. Jimbon mengerti tatapan itu. Akhirnya Jimbon menunggu sampai restoran itu tutup. Ia menyewa hotel bintang 5 terdekat untuk mengajak tidur pelayan tadi. Mudah saja bagi Jimbon untuk melakukan hal itu sekarang, karena uang bukanlah lagi masalah bagi Jimbon. Setelah peristiwa itu, Jimbon memutuskan menetap di kota. Ia membeli apartemen mahal di sebuah kawasan elit. Ia juga membeli sebuah mobil sport mahal. Tiap malam dia minum anggur mahal. Tiap hari ia makan di restoran. Tiap hari pula ia mengajak satu persatu wanita di kota itu ke apartemennya untuk bersenang-senang. Jimbon sudah lupa ritual pesugihan. Kalau bisa dapat sesuai dengan apa yang aku mau di kota ini, mengapa aku harus susah payah mendaki gunung untuk mencari perempuan, pikir Jimbon. Suatu hari ada laporan yang masuk ke kepolisian. Ada seorang wanita di kota itu yang hilang. Temannya yang melapor itu mengatakan bahwa teman wanitanya terakhir mengatakan dia mengunjungi apartemen seorang pria di kawasan elit. Polisi kemudian memeriksa CCTV di satu-satu apartemen elit di kota itu. Ternyata teman wanita yang dilaporkan hilang itu terakhir terlihat memasuki kamar milik Jimbon. Polisi bergegas memeriksa kamar Jimbon itu, tapi polisi tidak mendapatkan jawaban. Saat berusaha menggedor-gedor pintu kamar Jimbon, karena ditakutkan wanita itu diculik, polisi akhirnya meminta pihak apartemen untuk membuka pintu itu. "Angkat tangan," teriak polisi. Tapi tetap saja tidak ada yang menyahut saat pintu dibuka. Polisi terkejut mendapati dua sosok kaku yang hampir seperti batu. Terlihat seperti sedang bersetubuh di atas kasur. Mereka tidak tahu wanita itu jadi imbas perbuatan Jimbon karena berhenti melakukan pesugihan.